Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Allah senantiasa menyertai saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi Senin 19 September 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Keberanian Iman. Bacaan Alkitab terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Silakan saudara-saudara setelah mendengarkan renungan ini bisa mengambil waktu pribadi untuk membaca Alkitab pagi hari ini. Keberanian Iman. Judul renungan ini tentunya jelas dan disetujui oleh kita semua sebagai orang percaya. Iman perlu disertai dengan keberanian untuk mewujudkan apa yang kita imani. Sejarah kekristenan mula-mula menunjukkan hal itu. Stefanus contohnya menunjukkan keberanian imannya dengan menjadi martir. Para rasul dan juga jemaat Kristen mula-mula juga hal yang sama. Iman yang berani sepertinya perlu untuk kita renungkan kembali, karena bisa jadi sebagai orang beriman kita bisa kurang berani bahkan menyangkali iman. Firman Tuhan pagi hari ini mengisahkan Rasul Petrus dan Yohanes yang sedang diadili di Mahkamah Agama Yahudi. Petrus dan Yohanes menjelaskan kepada orang banyak tentang kuasa yang membuat mereka mampu menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul 3. Mereka juga menjelaskan tentang kebangkitan orang mati. Akibatnya, mereka ditangkap dan dipenjara untuk kemudian diadili pada keesokan harinya. Saudara-saudara, kita tahu kalau Petrus dan Yohanes bukanlah orang terpelajar. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 4 ini, dikisahkan dengan berani mereka bersaksi di hadapan para pemimpin agama Yahudi. Dengan tegas, Petrus dan Yohanes berkata kepada para pengadil bahwa mereka memilih taat kepada Allah. Injil Kristus dan cinta kasih-Nya harus tetap mereka bagikan. Itu amanat yang mereka terima dari Allah di dalam Yesus Kristus. Keberanian iman Petrus dan Yohanes membuahkan hasil, saudara-saudara. Orang banyak yang telah mendengar ajaran itu menjadi percaya. Bahkan jumlahnya sampai 5.000 orang laki-laki. Ribuan orang menjadi percaya karena mereka mendengar apa yang dengan berani telah disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk memiliki keberanian dalam beriman. Hal ini penting karena ada orang beriman yang kurang bernyali. Mereka lebih takut kehilangan harta, jabatan, atau pasangan sehingga memilih menyangkali imannya. Karena itu, saudara-saudara, dibutuhkan iman yang berani seperti Petrus dan Yohanes. Keberanian iman itu akan terjadi manakala kita membuka diri pada karya Roh Kudus dan yakin akan karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita terus mendalami firman Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan mendengar firman Tuhan, maka kita dapat memperteguh iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan maha rahim, Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan menganugerahkan cinta kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu bagi kami. Kembali kami boleh menerima dan merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali pentingnya kami untuk berani dalam mengungkapkan dan mewujudkan iman kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami keberanian untuk berkata dan bertindak benar sesuai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberikan kuasa dan menopang kami dalam mewartakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami hendak mengawali aktivitas di awal pekan ini. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kami dan keluarga kami.
Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.